akan melakukan penyuluhan kepada Mbak Hesti tentang coronavirus atau COVID-19 nih yang lagi booming-boomingnya di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia kayak gitu ya. Ini salah satu wabah yang dianggap serius oleh orang umumnya pada umumnya, dan pihak pemerintah juga menganggap bahwa pandemi ini sangat serius dan memang dampaknya sangat terasa ya di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, budaya, apalagi pendidikan begitu. Uh, Langsung saja sebelum kita membahas virus corona lebih dalam, kita akan kenalan nih sama virus corona. Apa sih itu virus corona ya kan? Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus itu atau bahasa ilmiahnya kesehatannya itu SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, ini sistem pernafasannya nggak cuma manusia, tapi bisa hewan juga. Jadi ada di kejadian di luar negeri ya. Jadi di sana ada hewan yang terkena coronavirus. Contohnya kucing dan anjing begitu ya. Kemudian penyakit karena infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Biasanya yang terkena gangguan ringan itu pada orang yang memiliki daya imunnya tinggi atau tidak terkena penyakit kronis, dan biasanya yang terkena infeksi paru-paru berat sampai kematian itu biasanya orang itu mengidap penyakit kronis sebelum dia terkena corona begitu ya Mbak. Akan menjelaskan kasus-kasus suspek yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat ya Pak. Ya. Nah yang pertama ini adalah namanya kasus suspek. Nah ya kasus suspek ini adalah apabila seseorang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, kita ada orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul memiliki kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Dan yang terakhir ada orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Lalu selain kasus suspek, yang kedua kita ada kasus konfirmasi, yaitu apabila seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yakni kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala simptomatik. Selanjutnya, apakah Ibu tahu apa itu kontak erat? Tidak. Apa itu? Nah, kontak erat adalah kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan probable, baik kontak fisik secara langsung, bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter setidaknya selama 15 menit, atau merawat orang dengan status konfirmasi dan probable. Jadi sebisa mungkin Ibu menghindari kontak erat ini ya. Kemudian COVID-19 ini memiliki beberapa gejala. Ada gejala klinis, gejala yang sedikit tidak umum, hingga gejala yang serius. Gejala klinisnya sendiri ada demam 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, hingga kelelahan. Sementara itu, gejala yang sedikit tidak umum ada rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera penciuman atau indera perasa, hingga ruam pada kulit. Sementara itu, gejala seriusnya sendiri ada kesulitan bernapas, nyeri dada, hingga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Jadi, ketika Ibu melakukan kontak erat atau merasakan gejala-gejala yang telah tadi saya sebutkan,
Ibu diharapkan untuk segera menghubungi petugas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar ibu bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini dan ibu tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Begitu ya ibu. Indonesia diharapkan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi resiko penularan. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi ini. Selanjutnya, agar new normal lebih mulai diimplementasikan oleh masyarakat, maka new normal adalah dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19 ini. Memulai kebiasaan baru, apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan, tinggal di rumah terus, kita pasti tidak. Tentunya kita kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi ini. Untuk itu, cara mencegah COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru ini yaitu tetaplah di rumah atau batasi semua perjalanan yang tidak penting kecuali Anda keluar untuk membeli. Cuci tangan Anda, terapkan kebersihan tangan yang baik dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, alkohol atau hand sanitizer. Kemudian periksa suhu Anda. Periksa suhu Anda setidaknya 2 kali sehari. Pakai masker. Jika kita pergi keluar, usahakan untuk selalu memakai masker agar melindungi kita dari COVID-19. Kemudian waspadai gejala lainnya. Selain demam, gejala COVID-19 meliputi batuk, sesak napas, dan kelelahan. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sering mandi sebelum dan sesudah beraktivitas kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Terapkan pembatasan sosial. Jika harus keluar, jaga jarak setidaknya 1 meter dari kita agar kita terbebas dari COVID-19. Apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Sudah. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi informasi. Saya mohon pamit. Selamat siang.